Hai, selamat bergabung di episode 3 Zalvin Podcast. Episode 3 ini berjudul Negosiasi Gaji Saat Wawancara Kerja. Episode 3 ini masih satu induk dengan 2 episode sebelumnya. Pastikan Anda telah selesai menyimak episode pertama dan kedua sebelum mendengarkan episode ketiga ini. Mari kita mulai. Sebelum mendapatkan pekerjaan impian, pelamar akan mengikuti serangkaian proses seleksi. Umumnya mengikuti tahap tes, bila ada, wawancara, lalu tahap akhir negosiasi gaji. Bagi yang cukup sering mengikuti wawancara kerja, bukan hal sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Apalagi bila sudah hafal dengan pola-pola pertanyaan yang diajukan. Biasanya pelamar tidak lolos ketika berada di tahap negosiasi gaji. Dalam episode kali ini, saya akan berbagi informasi penting yang perlu diperhatikan saat negosiasi gaji. Saya membagi kategori negosiasi gaji menjadi 2. Pertama, negosiasi gaji oleh pelamar fresh graduate. Dan kedua, negosiasi gaji oleh pelamar yang sudah memiliki pengalaman bekerja. Saya akan mulai dengan kategori pertama, yaitu negosiasi gaji oleh pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja. Pertama, cari tahu data gaji di wilayah Anda melamar pekerjaan. Lakukan riset kecil-kecilan untuk mengetahui upah minimum di wilayah Anda melamar pekerjaan. Banyak sumber yang bisa Anda akses, salah satunya adalah situs Disnaker setempat, atau googling dengan kalimat upah minimum DKI Jakarta misalnya. Setelah Anda tahu berapa upah minimum di wilayah Anda, jadikan angka tersebut sebagai nilai dasar negosiasi. Sayangnya, untuk pelamar yang belum memiliki pengalaman, posisi tawar-menawar Anda masih lemah. Tapi bukan berarti Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Bila Anda memiliki sertifikasi profesional atau keahlian lainnya, maka Anda akan memiliki peluang untuk melakukan tawar-menawar dengan lebih baik. Kesalahan pelamar yang sering saya temui adalah mereka berpatokan pada alumni pendidikannya. Misal, ia seorang lulusan universitas swasta ternama di Indonesia, maka pelamar cenderung berpikir bahwa ia akan langsung mendapatkan gaji sebesar 2 digit. Anda harus tahu, rekruter tidak pernah mempertimbangkan institusi pendidikan terakhir Anda menjadi satu faktor penentu nilai gaji. Kedua, sebut nilai gaji Anda secara spesifik. Pertanyaan umum rekruter adalah berapa gaji yang Anda harapkan dan mengapa Anda meminta jumlah tersebut. Ini adalah momen di mana Anda harus secara lugas menyebut berapa gaji yang diinginkan. Jangan pernah memberikan jawaban kisaran, sekitar, atau yang paling sering umum dilontarkan adalah tergantung dari kebijakan perusahaan. Bila Anda menyebut nilai gaji secara spesifik beserta alasannya, rekruter akan menggambarkan diri Anda sebagai pribadi yang tegas, realistis, dan paham dengan pengelolaan uang pribadi. Ketiga, berpikir positif bila pengajuan gaji ditolak. Jangan langsung kecewa bila penawaran awal Anda ditolak. Ungkapkan alasan mengapa Anda meminta sejumlah nilai tersebut. Anda dapat menjelaskan pula nilai gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya transportasi, menabung, atau bahkan menyisihkan kepada orang tua Anda. Tetaplah optimis, sebab yang namanya kerjasama itu harus saling menguntungkan. Keempat, fleksibel dalam negosiasi. Bila perusahaan tetap tidak merubah penawaran yang diberikan, Anda harus fleksibel menanggapinya. Tanyakan kepada perusahaan apakah ada benefit lain di luar gaji yang diberikan. Misalnya, tunjangan transportasi, jaminan asuransi kesehatan, bonus bulanan atau tahunan, atau hal lainnya. Sekarang, saya akan membahas kategori kedua, yaitu negosiasi gaji bagi pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja. Salah satu alasan orang berpindah tempat kerja adalah mengincar kenaikan gaji agar dapat mengimbangi inflasi sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dan mampu menabung. Oke, sekarang kita mulai. Pertama,
Cari tahu kisaran gaji untuk posisi yang Anda lamar? Cukup banyak situs yang menyediakan informasi kisaran gaji mulai dari posisi staf hingga level CEO. Silakan googling dengan kata pencarian informasi gaji, atau referensi yang cukup sering dipakai adalah dari situs www.kerja.com yang dieja dengan QERJA.com. Kedua, tetap tenang hingga wawancara berakhir. Langkah negosiasi gaji ini cukup sederhana, terlebih bagi Anda yang sudah memiliki pengalaman kerja. Atur emosi dan fisik Anda selalu sinkron, tetap sabar menunggu hingga seluruh penjelasan dari rekruter seputar gaji dan benefit lain yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketenangan akan memberikan sinyal bahwa Anda percaya diri dan mampu diajak berdamai dengan keadaan. Negosiasikan gaji dengan cara tidak terburu-buru, terlebih lagi Anda sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Ketiga, paham dengan istilah net dan gross. Kita harus paham dulu secara umum dan sangat sederhana istilah gaji net dan gaji gross. Saya sering mengamati bahwa pelamar mudah terjebak dengan angka gaji yang ditawarkan, tetapi tidak mendalami apakah angka tersebut net atau gross. Berikut adalah penjelasan sangat umum dan sederhana kedua istilah tersebut. Gaji net dapat diartikan angka gaji yang diterima tidak akan jauh selisihnya. Misal, 5 juta net artinya potongan-potongan wajib seperti pajak penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan. Mungkin akan dikenakan potongan sekitar 2% atau sejumlah lainnya sebagai potongan wajib BPJS, JHT, dan sebagainya. Tetapi di perusahaan kolega saya, perusahaan tersebut menanggung seluruh potongan-potongan wajibnya, sehingga karyawan akan menerima 5 juta secara utuh. Lalu, mengenai gaji gross. Gaji gross dapat diartikan angka gaji yang diterima tidak sama dengan yang disebutkan. Misal 5 juta gross, artinya potongan-potongan wajib akan ditanggung oleh Anda sendiri. Contohnya ya tadi, sebagai pajak penghasilan. Sehingga nilai take home pay-nya itu akan jauh lebih rendah daripada gaji net. Keempat, harus tepat menghitung gaji minimum yang Anda inginkan. Dalam setiap wawancara, pelamar selalu menggunakan nilai gaji per bulan sebagai ambang bawah, lalu membuka harga 20 atau 30% lebih tinggi. Bahkan untuk pelamar yang memiliki sangat banyak pengalaman kerja, mereka menaikkan hingga 60-80%. Saya akan menjelaskan sebenarnya berapa gaji per bulan yang Anda terima di perusahaan sebelumnya atau saat ini sebagai gambaran penghasilan per bulan Anda. Gaji yang masuk ke rekening Anda setiap bulannya itu dikali 13. Mengapa 13? Ada komponen pemberian THR dalam 1 tahun Anda bekerja. Hasil perkalian 13 tadi, Anda tambahkan nilai bonus per tahun, per bulan, atau per minggu, dengan nilai yang tertinggi yang pernah Anda dapatkan. Lalu, hasil penjumlahan tersebut Anda bagi 12. Itulah sesungguhnya besaran nilai penghasilan Anda per bulannya. Nilai tersebut sebaiknya yang menjadi referensi untuk negosiasi gaji Anda. Hal lainnya, harus berani mengungkapkan alasan meminta nilai gaji yang Anda inginkan. Berdasarkan pengalaman saya, banyak pada momen ini pelamar terlihat tidak berani mengutarakan alasannya. Bahkan ketika saya sampaikan penolakan atas nilai gaji yang disebutkan, pelamar lantas berhenti berjuang. Demikianlah informasi seputar negosiasi gaji saat wawancara kerja yang dapat saya bagi dengan Anda di episode ini. Ingatlah untuk tetap sabar dan optimis dalam proses negosiasi gaji. Keputusan tetap ada di tangan Anda. Tidak pernah ada paksaan untuk Anda menerima atau menolak tawaran gaji yang diberikan. Selamat bernegosiasi gaji.
Tunggu episode menarik lainnya di Zalvin Podcast. Salam educate, entertain, and motivate.